Assalamualaikum soleh dan soleha. Hari ini anak-anak Ustadz akan melanjutkan pembelajaran. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya anak-anak Ustadz berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafkahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minal zalimin. Hari ini kita masuk ke pembelajaran subtema 2, yaitu bermain di rumah teman. Silakan soleh dan soleha perhatikan gambar berikut. Lani, Udin, dan Made teman satu kelas. Kemarin mereka mendapat tugas kelompok dari ibu guru. Setiap kelompok terdiri dari 3 siswa. Mereka diberi waktu 1 minggu untuk mengerjakan tugas tersebut. Hari ini, mereka mengerjakan tugas tersebut di rumah Udin. Udin mengajak teman-temannya untuk belajar bersama di rumahnya. Mereka mengerjakan tugasnya dengan baik. Semua mendapat tugas. Tidak ada yang berpangku tangan. Tugas pun selesai dengan cepat. Setelah menyelesaikan tugas, mereka bermain bersama di rumah Udin. Rumah Udin cukup luas. Mereka bermain di halaman belakang rumah Udin. Nah, ingin tahu rumah Udin seperti apa? Nah, ini adalah gambar rumah Udin. Di rumah Udin ada garasi mobil, kamar tidur, ruangan tamu, kamar mandi, ruangan makan, dan juga ada halaman belakang. Nah, setelah mendengar cerita tentang rumah Udin, pernahkah soleh dan soleha bermain ke rumah teman? Lalu, ruangan apa saja yang ada di rumah teman soleh dan soleha? Silakan soleh dan soleha sebutkan. Nah, kita lanjutkan tentang cerita Udin dan teman-teman tadi. Setelah mereka selesai mengerjakan tugas kelompoknya, Lani, Udin, dan Made bermain bersama. Mereka bermain di halaman rumah Udin bersama dengan anak-anak yang lain. Mereka melakukan permainan kuda bisik. Nah, permainan kuda bisik terkenal sebagai salah satu permainan yang dimainkan masyarakat Betawi atau warga Jakarta tempo dulu. Sama dengan permainan galasin atau gobak sodor, petak jongkok, petak umpet, dan nenek gerondong, permainan kuda bisik ini tidak memerlukan alat bantu untuk memainkannya. Syarat permainan kuda bisik: yang pertama, bentuk 2 tim yang setidaknya terdiri atas 3 orang atau lebih pada masing-masing tim. Yang kedua, 1 orang yang bertugas sebagai juri atau orang yang dibisiki. Nah, untuk mengetahui permainan kuda bisik, silakan soleh dan soleha simak video berikut. Kuda bisik adalah salah satu permainan yang dimainkan rakyat Betawi atau warga Jakarta tempo dulu. Permainan ini tidak memerlukan alat bantu untuk memainkannya. Area bermain, tanah lapang, atau halaman. Cara bermain: pemain dalam permainan kuda bisik tidak dibatasi jumlahnya. Semakin banyak, semakin menyenangkan. Wasit haruslah seorang yang jujur, tegas, sabar, sportif, dan tidak berat sebelah. Setelah wasit terpilih, pemain membagi dalam 2 kelompok. Kedua kelompok saling berhadapan dengan jarak tertentu. Wasit berdiri di tengah 2 kelompok. Permainan dimulai. Teman-teman, aku bosan nih. Main yang lain yuk. Main apa dong? Kita main kuda bisik aja yuk. Ayo. Sudah siap? Sudah. Sini, aku bisikin. Jawabannya. Pasti mari kita belajar. Iya benar. Yeay! Nilai luhur permainan kuda bisik: kejujuran, menjaga rahasia,
saling percaya, disiplin, sportif, kebersamaan. Nah, setelah Soleh dan Soleha menyimak video tentang permainan kuda basic, silakan Soleh dan Soleha buka halaman 33. Silakan Soleh dan Soleha isi bagaimana menurut Soleh dan Soleha permainan kuda basic itu. Lalu setelah itu silakan Soleh dan Soleha buka halaman 34. Silakan tuliskan permainan yang dapat dimainkan bersama-sama dengan teman dalam kelompok. Nah, silakan Soleh dan Soleha isi dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Masih pada halaman 34, silakan Soleh dan Soleha perhatikan gambar yang ada pada halaman 34 tersebut. Nah, silakan Soleh dan Soleha tandai dengan tanda checklist pada gambar yang menunjukkan sikap sayang terhadap teman. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, kita mengetahui bahwa Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Derajat manusia semuanya sama di mata Allah. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita sesama manusia harus saling menghormati dan menyayangi, serta membantu satu sama lain. Nah, perbuatan saling menghormati, menyayangi, dan membantu adalah salah satu contoh dari pengamalan Pancasila kedua. Nah, apakah Soleh dan Soleha masih ingat apa itu bunyi dari Pancasila sila kedua? Yap, betul sekali, bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, selanjutnya silakan Soleh dan Soleha ceritakan pengalaman Soleh dan Soleha ketika membantu teman. Silakan dituliskan di buku isi 100, kemudian minta kepada ayah ataupun bunda untuk memvideokan ketika Soleh dan Soleha membacakan cerita tersebut. Nah, selanjutnya silakan Soleh dan Soleha buka buku halaman 36. Di sana ada perbuatan yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila kedua. Nah, silakan diisi apakah Soleh dan Soleha pernah ataupun belum pernah melakukannya. Silakan isi dengan tanda checklist. Nah, ketika menolong orang lain, kita tidak boleh membeda-bedakan. Siapapun yang membutuhkan pertolongan, wajib untuk ditolong tanpa membedakan agama, suku, daerah asal, ataupun bahasa. Nah, sikap ini sesuai dengan pengamalan Pancasila ketiga. Apakah Soleh dan Soleha masih ingat bunyi dari Pancasila sila ketiga? Silakan Soleh dan Soleha tuliskan bunyi dari sila ketiga pada halaman 37. Nah, sikap lain yang mencerminkan Pancasila sila ketiga yaitu selalu menggunakan produk-produk dalam negeri. Maksudnya adalah ketika Soleh dan Soleha membeli barang, ada baiknya membeli produk dari dalam negeri. Nah, selanjutnya mengikuti kegiatan upacara bendera dengan tertib. Nah, kegiatan ini biasanya kita lakukan pada hari Senin. Kemudian bermain tanpa membeda-bedakan teman. Kemudian saling menyayangi dengan seluruh anggota keluarga. Demikianlah pembelajaran anak-anak Ustadz untuk hari ini. Ustadz harap anak-anak Ustadz tetap semangat dalam belajar dan tetap semangat dalam beribadah. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan. Kita akhiri pembelajaran kita dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Ustadz akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.